Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Martha. Ia adalah seorang janda, dan juga wanita karir yang lumayan sukses. Martha memiliki dua orang anak gadis, bernama Susie dan Eva. Ketika sedang menjaga butiknya, Martha memergoki seorang bocah, yang mencuri di butiknya tersebut. Martha lantas memaksa si bocah, untuk mengembalikan barang yang ia curi. Martha juga menasehati si bocah, agar tidak mencuri lagi, dan lebih baik fokus belajar saja, agar kelak menjadi orang sukses. Apabila si bocah mengulangi perbuatannya, maka Martha tidak akan segan-segan menjebloskan si bocah ke dalam penjara. Si bocah yang ketakutan, ia pun meminta maaf dan berjanji akan menjadi anak yang baik. Namun anak sulung Martha yaitu Susie, kurang setuju dengan sikap si ibu. Menurutnya akan lebih baik, bocah itu dilaporkan saja ke polisi, untuk membuat efek jera. Menanggapi hal itu, si ibu pun menjawab, kalau bocah tersebut, bukanlah orang jahat. Kemudian, anak bungsu Martha yaitu Eva, meminta izin kepada si ibu, untuk nongkrong bersama teman-temannya, sekaligus mengerjakan tugas kelompok. Martha pun mengizinkannya, asalkan Eva tidak lupa waktu. What about dinner? Tak lama setelah Eva pergi, Susie lantas mengatakan kepada si ibu, terkait kasus penculikan, yang belakangan ini marak terjadi. Yang mana korban penculikan tersebut, kebanyakan seumuran dengan Eva. Susie hanya khawatir, kalau Eva akan kenapa-napa, apabila si ibu, selalu mengizinkan Eva pergi sendirian. Si ibu lantas menenangkan Susie, dengan mengatakan, kalau Eva pasti bisa menjaga diri. Lagi pula Eva tidak pergi sendiri, ia pergi bersama teman-temannya, yaitu untuk belajar kelompok. Do this again. Don't you think I deserve? Melihat ikan peliharaannya mati, Martha pun sontak teringat akan masa kecilnya yang kelam. Di mana Martha kecil, dididik oleh ayahnya yang sangat tegas, yang selalu memaksa Martha, cara untuk menggunakan senjata. Seiring berjalannya durasi film, perlahan kita akan diberitahu, siapa sebenarnya sosok Martha di masa lalu. Beralih ke Eva, yang ternyata bukan belajar kelompok, melainkan pergi dugem, bersama seorang temannya, yaitu gadis Badung bernama Bianca. Yang mana itu artinya, Eva telah membohongi si ibu, demi mendapatkan izin untuk bersenang-senang. Sesampainya di markas dugem liar tersebut, Bianca langsung mencekoki Eva, dengan minuman keras. Eva yang memang ingin have fun, tanpa ragu meneguk minuman tersebut. Eva sama sekali tidak menyadari, kalau markas dugem liar tersebut, adalah tempat nongkrong kelompok kartel. Bahkan, kelompok kartel tersebut, berencana akan menculik Eva, yang merupakan seorang gadis polos, yang masih belum pernah dicocol. Yang mana sudah pasti, nilai jual Eva akan sangat mahal. Eva yang sudah mulai ngeplay, lantas didekati oleh seorang anggota kartel, yang langsung memboyong Eva masuk ke kamar, yang berada di lantai atas. Namun saat akan dicocol, Eva baru menyadari, kalau apa yang mereka lakukan ini, adalah hal yang salah. Si anggota kartel yang sudah sagne, malah terus saja memaksa Eva, sehingga membuat Eva risih dan memberontak. Anggota kartel yang murka, ia langsung memukul Eva, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Di balik itu, Martha dan Susie sangat khawatir, karena Eva tak kunjung kembali. Semua teman sekolah Eva, sudah mereka hubungi. Namun tidak ada satupun dari mereka, yang mengetahui keberadaan Eva sekarang. Dan setelah cukup lama menunggu, Martha malah ditelepon, oleh anggota kartel. Mereka mengaku telah menculik Eva, dan mereka meminta uang tebusan, apabila Martha ingin Eva selamat. Ternyata teman Eva yaitu Bianca, telah bersekongkol dengan kelompok kartel, untuk menculik Eva. Martha yang takut anaknya akan dicelakai, ia pun langsung menuruti semua keinginan kelompok kartel tersebut.
Di keesokan paginya, kelompok kartel memaksa Martha membawa uang tebusan tersebut ke sebuah restoran. Sesampainya di restoran yang dimaksud, Eva dengan wajah panik dan khawatir, sabar menunggu kedatangan anggota kartel untuk menjemput uang tebusan tersebut. Martha. Setelah lebih 1 jam menunggu, ketua kartel yang bernama El Chacal akhirnya muncul juga. El Chacal kembali mengingatkan Martha agar ia tidak macam-macam, karena nyawa Eva yang akan menjadi taruhan. Martha yang tidak ingin anaknya celaka, ia pun bersedia menuruti semua keinginan El Chacal. Kemudian, Martha langsung menyerahkan uang tebusan yang El Chacal minta, yang berjumlah $3 juta. Dan setelah uang itu berada di tangannya, El Chacal langsung menghubungi anak buahnya untuk mengeluarkan Eva. Tetapi bukan untuk dilepaskan, melainkan hanya agar Martha bisa melihat sosok si anak bungsu yang masih dalam keadaan hidup. Kemudian, mereka pun kembali membawa Eva pergi. Martha lantas berteriak meminta tolong kepada semua pengunjung restoran. Namun tidak ada satu orang pun yang berani ikut campur. Karena semua orang mengetahui betapa brutalnya kelompok kartel El Chacal. El Chacal lantas mengatakan kepada Martha kalau Eva baru akan mereka lepaskan apabila Martha menyerahkan uang tebusan $5 juta lagi. Martha pun memohon agar El Chacal melepaskan anaknya. Karena Martha sendiri sudah tidak mempunyai uang sebanyak itu. Namun El Chacal tidak peduli, ia memberi Martha waktu 10 hari untuk menyerahkan tebusan $5 juta lagi. Di tengah kepanikannya, Martha sempat memperhatikan baju El Chacal yang ternyata dibeli dari butik miliknya. Sebelum pergi, El Chacal sempat mengancam Martha agar jangan sampai melibatkan polisi. Jika polisi sampai terlibat, maka Eva akan mereka habisi di tempat. Well, do to your daughter. Sesampainya di rumah, Martha langsung memikirkan cara untuk menyelamatkan si anak seorang diri. Karena apabila ia melibatkan polisi, maka Eva akan mereka lenyapkan. Sedangkan jika uang tebusan tersebut berhasil Martha dapat dan diserahkan, kemungkinan kelompok kartel El Chacal belum tentu akan melepaskan anaknya. Martha kembali teringat dengan pakaian El Chacal yang dijual di butiknya. Martha langsung mengecek CCTV di butiknya, dan akhirnya Martha mengetahui Bianca lah yang membeli baju milik El Chacal tersebut. Masalahnya adalah, Martha tidak begitu mengenal Bianca, yaitu teman baru anaknya tersebut. Martha lantas menjelaskan kepada Susi, kalau ia berencana akan menjual seluruh hartanya, demi mendapatkan uang tebusan $5 juta yang diminta oleh kelompok kartel El Chacal. Namun Susi melarang si ibu untuk menjual semua hartanya. Karena jika uang tebusan kedua diberikan, belum tentu Eva akan dilepaskan. Bahkan besar kemungkinan, mereka akan menghabisi Eva, guna melenyapkan jejak saksi. Mendengar ucapan Susi, Martha pun menjadi emosi, dan secara spontan menampar Susi. All your money. There's no guarantee that... Sadar sikapnya sudah kelewat batas, Martha langsung meminta maaf kepada Susi. Martha pun berjanji kepada Susi, kalau ia akan melapor kepada polisi, untuk meminta bantuan dalam menyelamatkan Eva. Walaupun tindakan Martha yang melibatkan polisi, beresiko besar akan mencelakai Eva. Sementara itu, Eva dikurung di sebuah ruangan, bersama seorang sandera, yang sudah 1 bulan dikurung. Gadis ini menceritakan, bahwa keluarganya, sudah 3 kali menyerahkan, uang tebusan berjumlah jutaan dolar. Namun sampai saat ini, ia masih belum juga dilepaskan. Gadis ini juga menceritakan, terkait para sandera yang lain, yang pada akhirnya dijual ke tempat prostitusi. Bahkan sebagian dari mereka dihabisi, karena menolak mematuhi perintah kelompok kartel El Chacal. Padahal keluarga para gadis malang tersebut, sudah bangkrut akibat menyerahkan tebusan, yang terus-menerus diminta, oleh kelompok kartel El Chacal. Mendengar hal itu, Eva pun semakin ketakutan, kalau dirinya akan bernasib sama, dengan para sandera malang tersebut. I'm losing. Sementara itu, Martha didatangi oleh 2 orang detektif, bernama John dan Jack, yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Martha. Martha langsung menceritakan, perihal anaknya yang diculik, oleh kelompok kartel El Chacal. Mendengar hal itu, kedua detektif tersebut, meminta Martha untuk tetap tenang. Karena mereka pasti akan berusaha, untuk menyelamatkan anaknya yang diculik. And get straight to how. I'm telling you, Mendengar hal itu, tentu Martha menjadi kesal. Bagaimana mungkin ia bisa tenang, sementara anak gadisnya tengah diculik? Seharusnya polisi bertindak cepat, sebelum anaknya kenapa-napa. Apalagi identitas para pelaku penculikan sudah jelas, yaitu kelompok kartel El Chacal.
Detektif Jack lantas menjelaskan, kalau mereka tidak bisa bertindak gegabah, berhadapan dengan kelompok El Chacal, yang sangat brutal dan tak kenal kata ampun. Apabila mereka salah langkah sedikit saja, maka nasib para sandera yang akan jadi taruhan. Mengingat, yang diculik bukan hanya anak Martha, tetapi ratusan sandera gadis lainnya, juga akan ikut menjadi korban. Jack lantas memberikan kartu namanya kepada Martha. Apabila ada info petunjuk sekecil apapun terkait kasus penculikan Eva, Jack meminta Martha untuk segera menghubungi dirinya. I just want my daughter back. Setelah sekian lama melacak media sosial, Martha akhirnya menemukan info terkait Bianca, termasuk tempat biasa ia nongkrong. Tanpa menunggu lama, Martha langsung menemui Bianca, yang berada di markas dugem liar, yang menjadi markas kelompok El Chacal. Ternyata Bianca adalah pacar si ketua kartel, yaitu El Chacal. Tidak hanya menculik para gadis, El Chacal juga mempekerjakan para bocil untuk mengedarkan produk barang haramnya. Ternyata dari tadi, Martha sudah memantau markas El Chacal untuk bisa menemui Bianca. Kemudian, Martha membuntuti si bocil yang akan melakukan transaksi. Hingga pada suatu kesempatan, Martha berhasil melumpuhkan si bocil dan memasukkannya ke dalam mobil. Yang mana bocil tersebut pernah dipergoki oleh Martha, mencuri di butik miliknya. Martha lantas bertanya kepada si bocil, apakah ia tahu di mana anaknya sekarang disekap. Namun si bocil enggan menjawab, karena ia takut akan dihabisi oleh El Chacal. Martha pun akhirnya sadar, bahwa tidak sepantasnya, ia melibatkan si bocil dalam misi berbahaya seperti ini. Kemudian, Martha memberikan si bocil makanan, karena ternyata, bocil ini tengah kelaparan. Karena Martha sudah baik kepadanya, akhirnya si bocil memberitahu Martha, alamat markas di mana Eva disekap. I know where your daughter is. Mengetahui akan hal itu, Martha langsung melapor kepada detektif Jack. Hingga di keesokan harinya, pasukan polisi menyerbu alamat markas, yang dibocorkan oleh si bocil, kepada Martha tadi malam. Mereka berhasil menyusup ke dalam markas, namun hanya menemukan seorang sandera. Sedangkan anak Martha yaitu Eva, sudah tidak berada di sana. Yang mana kemungkinan besar, Eva sudah dipindahkan ke markas lain, oleh kelompok kartel El Chacal. Di waktu yang bersamaan, sebagian kelompok El Chacal muncul, dan langsung beradu tembakan, dengan pasukan polisi. Namun pada akhirnya, pasukan polisi, berhasil melumpuhkan mereka semua. Sandra yang tadi berhasil diselamatkan, langsung dilarikan ke rumah sakit. Detektif Jack lantas meminta Martha, untuk semakin berhati-hati. Karena setelah kejadian ini, kelompok El Chacal pasti akan murka, dan Sus yang mungkin, akan kena getahnya. You're being serious. Ternyata benar, Eva sudah dipindahkan, ke markas El Chacal yang lain. Eva dikurung di dalam sebuah ruangan, yang sudah terdapat puluhan sandera lainnya. Beralih ke Martha, yang langsung menyuruh Susi, untuk bersembunyi ke tempat yang aman. Karena Martha khawatir, kelompok kartel El Chacal, juga akan menculik anak sulungnya tersebut. Please. Tak lama setelah Susi pergi, Martha dikunjungi oleh teman masa kecilnya, yang seorang mantan anggota kartel. Kemudian, si teman memberikan beberapa senjata, yang akan sangat dibutuhkan oleh Martha, dalam misi menyelamatkan putrinya tersebut. Si teman meminta Martha berhati-hati, karena yang akan ia hadapi, adalah kelompok kartel brutal. Walaupun Martha tidak begitu asing, dengan kebrutalan dunia perkartelan. Karena ternyata, Martha adalah anak ketua kartel, yang paling brutal pada masanya. Bahkan sejak dini, si ayah sudah mengajarkan Martha, cara menggunakan senjata, dalam menghadapi musuh. Karena si ayah berharap, Martha bersedia menggantikan posisinya, sebagai seorang ketua kartel. Namun Martha menolak, dan memilih jalan hidupnya sendiri. Lalu di malam harinya, Martha merubah penampilannya, seperti penampilan wanita penghibur, yang biasa melayani para anggota kartel. Setelah persiapan selesai, Martha langsung menyambangi markas, tempat dugem kelompok kartel El Chacal. Dengan penampilan barunya tersebut, Martha bisa dengan leluasa, berbaur dengan semua anggota kartel, guna menggali petunjuk. Hingga pada akhirnya, Martha mengetahui alamat salah satu markas, produksi barang haram milik El Chacal.
Berkat informasi dari Martha, kelompok polisi yang dipimpin oleh Jack langsung menyerbu markas tersebut. Dan mereka berhasil menyita paket barang haram yang bernilai puluhan juta dolar. Bahkan, sebagian dari anak buah El Chacal juga berhasil diringkus oleh polisi. Tentu saja kejadian ini membuat El Chacal marah bukan main. Bahkan saking murkanya, ia tanpa ragu menghabisi si anak buah yang bertugas menjaga markas tersebut. Setelah itu, El Chacal menugaskan anak buahnya yang lain untuk meningkatkan pengawasan di beberapa titik markas. Terutama markas di mana para sandera dikurung dan dicekoki narkoboy, agar para sandera ketagihan dan patuh pada perintah El Chacal. Pada malam berikutnya, Martha kembali menyusup ke markas dugem kartel. Martha berhasil merayu tangan kanan El Chacal dan mendapatkan info terkait markas di mana para sandera tersebut dikurung. Pada malam berikutnya, Martha mulai menyusup ke dalam markas tersebut. Martha sengaja memarkir mobilnya tepat di belakang markas, guna mengelabui kelompok kartel nantinya. Namun sialnya, Martha dipergoki oleh seorang pengawal, sehingga terjadilah baku hantam. Meski sempat kewalahan, namun pada akhirnya, Martha berhasil melumpuhkan si pengawal. Setelah itu, Martha mulai menggeledah markas tersebut. Hingga pada akhirnya, mengarahkan Martha ke sebuah ruangan. Tempat puluhan sandera ditawan, yang sudah dalam keadaan teler, akibat terus-menerus dicekoki dengan barang haram. Namun sayangnya, Eva ternyata sudah tidak ada di sana. Kemudian, Martha mengirimkan titik koordinat kepada detektif Jack. Setelah itu, Martha menyalakan alarm mobilnya, yang terparkir di belakang markas. Guna memancing kelompok El Chacal, mendatangi belakang markas tersebut. Sehingga Martha bisa dengan leluasa mengeluarkan para sandera tersebut, sembari menunggu kedatangan pasukan polisi. Tak lama kemudian, pasukan polisi pun tiba, dan berhasil meringkus kelompok El Chacal. Beralih ke Martha, yang masih menggeledah markas tersebut, guna mencari keberadaan putrinya. Namun sialnya, Martha dihadang oleh si pengawal, yang tadi sempat ia lumpuhkan. Namun Jack muncul tepat waktu, dan berhasil melumpuhkan si pengawal. Jack lantas berterima kasih kepada Martha, karena Martha telah membantu polisi dalam menyelamatkan para sandera. Namun Martha masih belum bisa tenang, karena putrinya yang juga disandera, sampai saat ini, masih belum juga ditemukan. Sementara itu, El Chacal kembali dibuat meradang, karena puluhan sanderanya telah dibebaskan. Sehingga ia kembali mengalami sebuah kerugian yang sangat besar. Tangan kanan El Chacal telah mendapatkan informasi kalau dalang dari semua kekacauan ini tak lain adalah Martha yang dibantu oleh si bocil. Mengetahui akan hal itu, tentu El Chacal sangat murka dan ia pun langsung menghabisi si bocil. Beralih ke Martha yang dihubungi oleh El Chacal. El Chacal mengajak Martha berdamai dan ia pun bersedia mengembalikan putri Martha yaitu Eva. Martha sangat sulit untuk percaya semua ucapan yang keluar dari mulut El Chacal. Namun, ia tetap menyetujui kesepakatan damai ini dan berharap putrinya benar-benar akan dilepaskan. Hello, mother. Has caused me dislikes for good. Namun sebelum bertemu dengan El Chacal, Martha lebih dulu meminta bantuan Jack untuk melindunginya dari jarak jauh. Karena Martha khawatir, dalam pertemuan ini, El Chacal kembali berbuat ulah. Setelah hampir setengah jam menunggu, mobil anak buah El Chacal tiba, dan mereka langsung menurunkan Eva. Tanpa membuang waktu lagi, Martha langsung membawa Eva ke rumah sakit. Hingga pada akhirnya, Eva kembali berkumpul bersama ibu dan kakaknya. Tak lama Jack pun tiba di rumah sakit untuk melihat keadaan Eva. Martha lantas mengucapkan terima kasih, karena Jack sudah banyak membantunya, sehingga Eva berhasil diselamatkan. Namun Eva secara mendadak mengalami kejang-kejang hebat, sehingga tak lama kemudian, Eva pun akhirnya meninggal. Dokter lantas mengatakan kepada Martha, penyebab kematian Eva akibat efek barang haram dosis tinggi. Ternyata sebelum dikembalikan, El Chacal telah menyuntikkan tubuh Eva dengan barang haram dosis tinggi dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal itu El Chacal lakukan sebagai bentuk balas dendam kepada Martha yang telah berani mengusik bisnisnya, hingga El Chacal mengalami kerugian besar. Seminggu telah berlalu, namun Martha masih belum bisa ikhlas
atas kematian tragis putrinya. Bahkan Martha berencana akan menghabisi El Chacal untuk membalaskan dendamnya. Beberapa hari kemudian, Martha berhasil meringkus Bianca, yaitu pacar El Chacal. Karena ulah Bianca lah, putri Martha diculik, dan pada akhirnya tewas, secara mengenaskan. Meski dalam keadaan terpojok, Bianca sama sekali tidak takut kepada Martha. Karena Bianca berpikir, El Chacal yaitu kekasih yang sangat ia sayangi, akan segera datang menyelamatkan dirinya. Menanggapi hal itu, inilah yang diperbuat oleh Martha. Karena sudah tidak tahan disiksa, Bianca pun bersedia menghubungi El Chacal untuk meminta bantuan pada kekasihnya itu. Martha mengancam akan membunuh Bianca apabila El Chacal tidak segera menyerahkan diri. Namun ternyata, El Chacal sama sekali tidak peduli dengan nasib Bianca. Bahkan El Chacal menyuruh Martha untuk segera menghabisi Bianca agar bebannya bisa berkurang. Karena selama ini El Chacal menganggap Bianca hanyalah gadis penghibur yang bertugas melayani dirinya. Mendengar hal itu, tentu Bianca sangat kecewa, karena ternyata selama ini, dirinya hanya dimanfaatkan oleh El Chacal. Di hari berikutnya, Bianca langsung menemui El Chacal. Yang mana ternyata, Martha tidak tega menghabisi Bianca. Bianca pun langsung menumpahkan kekesalannya kepada El Chacal, yang selama ini hanya memanfaatkan dirinya. Namun dengan rayuan mautnya, El Chacal berhasil menenangkan Bianca. Bahkan, El Chacal berhasil memboyong Bianca masuk ke dalam kamar untuk dicocol. I wouldn't let anything happen to God. Setelah puas bercocok tanam, El Chacal pun langsung tertidur. Dan setelah El Chacal terbangun, ternyata sudah ada Martha di hadapannya, yang sembari menodongkan senjata. Ternyata Bianca dan Martha telah bekerja sama untuk menjebak El Chacal. Hal ini Bianca lakukan karena sakit hati kepada El Chacal, yang hanya memanfaatkan dirinya untuk kepuasan, dan juga membantu menculik para sandera. Martha yang diselimuti amarah dendam, berniat ingin menembak mati El Chacal. Namun El Chacal sama sekali tidak gentar, karena ia tahu, Martha hanyalah ibu rumah tangga biasa, yang tidak memiliki naluri seorang pembunuh. Di waktu yang sama, Jack dan pasukannya muncul. Jack lantas menasehati Martha, untuk menggagalkan niatnya yang besar, untuk membunuh El Chacal. Karena dengan membunuh El Chacal, tidak akan mengembalikan putrinya. Hingga dengan berat hati, Martha pun membatalkan niatnya. Hingga pada akhirnya, El Chacal berhasil diringkus oleh polisi. Bahkan, semua anak buah El Chacal juga berhasil polisi ringkus. Adegan berpindah pada 2 bulan kemudian, terlihat Sus yaitu anak sulung Martha, bersiap akan berkuliah di Amerika. Namun di waktu yang bersamaan, muncul berita di TV, terkait El Chacal yang kabur dari penjara, karena dibantu oleh seorang sipir korup. Mengetahui akan hal itu, Susi pun menjadi sangat ketakutan, dan juga khawatir akan nasib si ibu, yang pasti akan dihabisi oleh El Chacal, sebagai bentuk balas dendam. Sebaliknya, Martha justru terlihat santai, dan bahkan, ia sudah tidak sabar, menunggu kedatangan El Chacal. Martha lantas menyuruh Susi, untuk segera terbang ke Amerika. Martha meminta si anak, untuk tidak mencemaskan dirinya, karena Martha pasti bisa menjaga diri. Lalu di keesokan paginya, El Chacal berkunjung ke rumah Martha, sembari membawa bekal yaitu senjata. Namun bukannya ketakutan, Martha malah dengan begitu santainya, menjamu El Chacal dengan susu hangat. El Chacal mengaku sangat kagum, dengan keberanian Martha, dan bahkan berharap, Martha menjadi tangan kanannya. El Chacal lantas mengatakan, kalau ia tidak akan membunuh Martha. Asalkan, Martha berlutut di hadapannya, sembari menggonggong seperti anjing. Menanggapi hal itu, sembari tersenyum Martha mengatakan, kalau ia tidak akan berlutut kepada siapapun. Mendengar hal itu, El Chacal pun kesal, dan ia langsung meraih pistolnya, berniat untuk menghabisi Martha. Namun sebelum hal itu terjadi, inilah yang Martha perbuat. Martha berhasil membalikan keadaan, dan bergegas meraih pistol El Chacal yang terjatuh. Namun El Chacal bergegas melarikan diri, hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun dengan tekad yang kuat, Martha berhasil membuat posisi El Chacal terpojok. Namun seperti biasa, El Chacal sama sekali tidak gentar, karena ia tahu, Martha tidak pernah berani membunuhnya. Lagi pula Jack yaitu si detektif sudah muncul, dan pasti akan menolong El Chacal,
seperti pada penangkapan waktu itu. Namun ternyata kali ini, Jack enggan terlibat dan hanya memantau dari mobilnya. Yang mana itu artinya, Jack mengizinkan Martha balas dendam, dengan membantai El Chacal. Lalu El Chacal dengan sigap, meraih pistol dari tangan Martha. Namun El Chacal malah tanpa sengaja, menembaki dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya, si ketua kartel tersebut, tewas secara perlahan, akibat kehabisan darah. Dengan tewasnya El Chacal, dendam Martha pun akhirnya tuntas, dan lalu film pun selesai. No!